Selamat bertemu kembali dalam video tutorial tentang Google Classroom. Kali ini kita akan belajar membuat absensi siswa dalam rangka home learning. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Google Classroom. Ini sudah ada beberapa kelas saya. Nah, saya ingin membuat absensi sebelum anak-anak masuk pelajaran, sebaiknya absen dulu. Nah, kita akan menggunakan Google Form. Nah, karena akan digunakan untuk beberapa kelas, jadi saran saya kita bikin file dulu di Google Form. Caranya kita dari bagian ini, dari buka email dulu. Habis itu dari sini kita cari Google Form, tarik aja ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini ada tandanya form, kita klik, lalu akan kita dibawa masuk ke Google Form sambil menunggu. Oke, sudah nongol. Kita pilih yang tanda plus ini, masih yang blank aja, yang kosong. Mana? Nggak mau. Oke. Oke, ya. Nah, ini kita sudah di dalam Google Classroom, lalu di dalam Google Form maksudnya. Lalu Google Form-nya kita kasih judul dulu. Sini untitled form-nya ini kita ganti, kita kasih nama misalnya absensi fisika. Nah, misalnya, lalu kita kasih tambahan deskripsi di bawah ini. Harap isi huruf besar, kita ganti. Harap isi absen dulu sebelum mulai pelajaran. Nah, atau terserahlah teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, ini absensi ya, absensi fisika ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu supaya judul file ini sesuai dengan ini, tulisan absensi fisika ini, kita klik aja ini di bagian sini ada untitled form, kita klik, dia berubah sendiri sesuai dengan ini. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan ke bawah, ada untitled question di sini, kita klik. Jadi kita akan membuat pertanyaan di sini. Ini sebenarnya yang biasa dipakai untuk membuat soal-soal pilihan ganda gitu online gitu ya. Nah, ini kita jadikan absen. Nah, ini di sini kita tulis yang kita pengen tahu itu kan nama. Jadi nama siswa. Oke, nama siswanya kan dia nanti akan tulis nama, dia akan tulis namanya. Nah, berarti kan kita akan beri ruang kosong untuk menulis nama. Nah, di bagian sini kalau kita klik itu ada beberapa pilihan akan muncul. Nah, sebenarnya secara defaultnya tanpa kita rubah-rubah, dia sudah tulisannya di situ short answer. Jadi untuk nama cukup sebenarnya pakai short answer karena tidak terlalu panjang nama-nama anak-anak, jadi cukup. Jadi kita biarkan aja, itu artinya kita pilih short answer. Lalu yang berikutnya, yang sangat penting juga ini adalah di bagian sini ada required, ini harus dicentang atau harus diklik ya supaya berubah warna. Itu artinya di anak-anak nanti wajib menuliskan nama. Kalau nggak bisa pindah ke pertanyaan lain. Nah, berikutnya yang kita perlu tanyakan lagi adalah kelas mungkin ya. Nah, untuk menuliskan kelasnya di mana, kita tambahkan. Dari sini nih ada add question. Kita klik aja. Nah, muncul lagi hal yang mirip dengan tadi. Lalu saya tuliskan di sini kelas. Nah, kelas titik 2. Nah, untuk kelas ini
saran saya aja sih sebaiknya jangan tulis. Mungkin pilih aja. Nah, jadi kita siapkan pilihannya, dia tinggal centang. Nah, di bagian sini kalau kita klik, yang cocok dengan itu adalah ini, drop down. Kita klik ini. Nih, oke, kita klik. Lalu muncul opsi, kita tulis di sini, kelas yang kita ajar kebetulan itu misalnya 11 A1. Nah, setelah itu A2, A3, A4 dan seterusnya. Untuk berikutnya saya klik aja, saya enter aja supaya langsung pindah. 11 A2. Terus saya enter lagi 11 A3, enter lagi 11 A4, enter lagi 11 A5, enter lagi 11 A6, enter lagi 11 A7, enter lagi kalau misalnya mau dilanjut 11 sos 1, 11 sos 2. Nah, kemudian udah, jangan lupa di sini kita centang juga atau kita klik juga. Nah, berarti wajib ya mengisi. Oke, karena ini kan nanti akan campur-campur dengan kelas lain. Jadi mungkin saja nama sama, tapi kalau ada kelasnya ya bisa kita bedakan. Ya, setelah kelas, pertanyaan berikutnya adalah tadi udah ada nama, kelas, berikutnya pelajaran kali ya. Kita klik lagi nih, tanda tambah ini. Nah, pelajaran. Pelajarannya apa? Mungkin ya nulis aja lah ya. Jadi kalau nulis aja, set answer aja. Berarti sudah seperti itu, udah cocok ya. Nggak usah diganti. Yang di sini aja yang kita pindahin supaya berwarna atau artinya wajib. Nah, lalu apa lagi? Nah, terserah teman-teman ya. Tapi mungkin perlu ini kali ya. Dia hadir, sakit, atau alpa. Nah, kita tambahin lagi. Sini. Jadi keterangannya apa? Kan cuma 3, sakit, alpa, izin. Nah, mungkin cocoknya kita pakai yang tadi drop down. Oke. Jadi di sini kita tulis hadir. Jadi nanti dia akan pilih hadir kalau memang anaknya hadir. Kalau lalu enter ya, enter. Nah, dia pindah sendiri. Lalu hadir, habis itu sakit. Nah, siapa tahu sakit dia nggak mau ikut. Terus apa ini? Tanpa keterangan berarti alpha. Nah, alpanya kalau dia klik berarti dia ada sebenarnya ya. Nah, tapi ya udah kita kasih aja alpha tulisannya gitu ya. Nah, lalu ini jangan lupa. Oke. Nah, kalau ini sudah dirasa udah nggak ada pertanyaan yang perlu ditambahkan, jangan terlalu banyak-banyak karena absen harusnya tidak perlu terlalu banyak. Oke. Kemudian sekarang kalau sudah, kita pindah ke bagian sini nih. Nah, di sini nih ya, ada setting. Saya klik setting, kemudian akan muncul ini. Lalu apa yang harus kita perhatikan di sini? Yang pertama, ini kita centang nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya email anak-anak itu nanti di Google Sheet-nya kita itu terekam, ya. Penting karena siapa tahu ada email lain gitu, berarti anak itu pakai email lain gitu ya. Jangan-jangan bukan anak itu ya. Lalu kemudian, nah yang ini dicentang ini sebenarnya ini mengatakan bahwa hanya email penabur yang boleh mengakses, yang bisa mengakses. Cuma kan yang punya email penabur kan banyak dari sekolah lain juga. Nah, kemudian berikutnya yang ini penting juga nih. Ini centang aja nih. Limit to one response. Jadi hanya satu kali. Jadi kalau itu sudah dipakai, udah disubmit, nggak bisa lagi dipakai oleh siswa lain. Nah, kalau nggak diklik ini, kalau selesai dipakai, dia bisa pakai lagi nanti atau dikasih ke orang lain. Nah, kalau pentingnya adalah ini, edit after submit. Nah, klik aja. Kenapa? Ini kadang-kadang kan siswa salah pilih kelas. Buru-buru mungkin akhirnya atau jarinya kegedean jadi salah pencet gitu, dia sudah submit baru sadar ternyata kelasnya beda. Nah, dia bisa edit. Nah, tapi hanya edit doang gitu ya, nggak bisa ganti menjadi kasih ke orang lain. Nah, kalau ini sudah selesai, kita save.
Oke, kita save. Oke, ya udah. Nah, berikutnya ini kan akan kita kirim ke banyak kelas. Gitu ya, kita kirim ke banyak kelas. Nah, caranya gimana? Caranya ini ada banyak cara sebenarnya ya. Salah satunya adalah dari sini kita klik. Kita ceritanya ini mau mengambil linknya aja. Dari sini. Kenapa mau mengambil linknya aja? Supaya saya bisa atur link itu nanti saya mau taruh di bagian mananya di Google Classroom. Nah, ini kalau saya klik tadi yang ini saya klik send, ini akan keluar ini. Lalu linknya itu ada di sini nih. Ini saya klik aja nih kayak rantai ini. Saya klik, lalu ini linknya ini copy aja semua ini. Atau kalau mau jangan panjang-panjang, ini klik aja ini biar agak pendek. Nah, otomatis ini bisa di copy atau ini klik dari sini. Nah, ini ceritanya kita udah mengcopy linknya. Nah, kita bisa tutup kalau udah ini, atau kita biarin aja juga nggak apa-apa deh ya. Nah, kita biarin aja ini. Nah, lalu kita cari kelas yang kita mau kirim. Tadi kelas yang kita mau kirim itu ada di mana? Di sini. Nah, kelas yang kita mau kirim kan ini. Misalnya saya buka satu kelas deh ya. Saya buka di sini. Oke. Nah, lalu ini berarti di bagian stream ya. Saya share something with your class. Saya klik ini. Lalu saya kasih penjelasan anak-anak absen dulu sebelum mulai pelajaran. Nah, absen dulu sebelum mulai pelajaran. Lalu link absen tadi yang kita udah bikin itu kita klik di sini nih. Itu add, kita tambahkan. Lalu di sini kan ada link nih. Nah, kita klik ini link. Kemudian kita copy tadi ya. Tadi kan udah saya copy jadi tinggal saya paste aja. Nah, lalu ini add link. Jadi deh ya. Nah, tapi kan perlu di-post ya, perlu di-post ini. Nah, ini saya post. Oke, saya klik ya. Atau kalau misalnya mau mengatur lagi nih schedule lagi ya seperti tutorial sebelumnya, kalau kita mau ngatur, kita mau munculkan di anak-anak itu jam berapa, hari apa, ya kita bisa atur dari situ ya. Misalnya ini kita atur besok jam 10 pagi. Nah, cocoklah seperti ini ya. Ya udah, saya klik schedule, lalu akan terkirim. Nah, besok pada jam itu anak-anak akan bisa melihat absen tersebut. Oke. Nah, demikian tutorial untuk membuat absen. Lalu sebenarnya kalau misalnya ide aja nih ya, teman-teman, kalau mau membuat katakanlah absen di awal dan di akhir, bisa juga. Menariknya ini sekedar usulan aja. Di bagian akhir nanti ceritanya ini kan kita nggak tahu nih anak-anak ini stay benar nggak di depan laptop atau di depan tugas yang diberikan. Tapi kalau kita rasa satu kali ya nggak apa-apa, tapi sekedar ide aja. Kalau misalnya absen awal dan akhir, nah di bagian akhir mungkin kita bikin persis mirip dengan tadi, kita tambahkan satu tambahan pertanyaan adalah apa, kan udah selesai nih belajar nih, apa, jadi tambahan pertanyaannya tuh apa ya namanya, apa pengalaman yang bisa kamu bagikan setelah belajar home learning, atau bagaimana pelajaran hari ini, atau jadi ini semacam survei sebenarnya, menjadi feedback bagi kita gitu, atau ya kita tanyakan macam-macam lah gitu. Itu kalau mau. Nah, kalau sebenarnya nggak perlu saya bikinin tutorial lagi, mirip dengan tadi, hanya tinggal ditambahkan lagi satu pertanyaan, tambahkan apa namanya, tuliskan pengalaman menarik kamu selama mengikuti home learning. Lalu karena ini ceritanya bisa agak panjang,
Di bagian kanan tadi yang ada short answer, ada drop down, itu sebaiknya pilih yang paragraf, karena paragraf itu berarti bisa mengarang panjang lebar. Hanya itu aja perbedaannya. Nah, caranya persis sama. Demikian video tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.